Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai objek mesh. Di sini saya menggunakan Blender versi 2.68 karena saya rasa ini adalah salah satu Blender yang fiturnya sudah lumayan bagus namun tidak terlalu berat. Nah, apabila kalian menggunakan Blender di atasnya ataupun di bawahnya tidak masalah karena untuk fiturnya insya Allah masih sama ya. Untuk mempelajari mesh, pertama kita akan melihat bagian-bagian dari Blender ini sendiri, di mana Blender itu memiliki 3 buah sumbu utama, yaitu ada sumbu X yang warna merah, ya, ada sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, sumbu-sumbu ini dapat kalian lihat di bagian kiri bawah. Nah, kemudian selain ada sumbu-sumbu ini, kita juga memiliki object mode dan edit mode. Nah, bedanya apa? Apabila object mode berarti yang kita edit adalah objek keseluruhan, jadi satu kubus ini kita edit. Namun apabila kita ganti menjadi edit mode, di sini kita bisa mengedit edge, vertex maupun face-nya. Nah, seperti yang saya berikan kemarin ya, ada 3 hal yang bisa diedit di dalam Blender, yaitu yang pertama ada edge ya. Ini untuk transformnya, ini pada bagian ini dapat dilihat. Yang pertama ada vertex. Vertex itu adalah titik. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian kubus ini, vertexnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan di belakang sana 1. Berarti ada 8 vertex. Nah, kalau misalkan kita ganti menjadi edge ya, edge yang ini adalah gabungan dari 2 buah vertex. Jadi dia menjadi edge atau garis ya. Kalau kita ganti menjadi face ya, face ini bidang, berarti gabungan dari edge atau gabungan dari garis, dia menjadi sebuah bidang. Nah, cara mengeditnya gampang sekali. Kalau misalkan kita edit menggunakan vertex ya, kita klik dulu vertexnya, jangan lupa ini edit mode. Kita klik vertex, kemudian kita klik kanan di bagian titik yang akan kita rubah. Setelah itu kita tarik berdasarkan sumbu yang ingin kita rubah. Misalkan di sini saya menggunakan sumbu Z ya. Nah, atau bisa juga menggunakan sumbu X, atau bisa juga sumbu Y. Nah, seperti ini. Ini untuk perubahan yang ada pada edge. Vertex maksud saya, vertex. Kalau untuk edge juga sama, setelah kita klik edge-nya, setelah itu kita klik kanan pada bagian yang akan kita rubah, kemudian kita tarik berdasarkan sumbunya. Nah, seperti ini ya. Atau yang terakhir ada face. Face ini juga sama, kita bisa menarik berdasarkan sumbunya setelah kita klik ya, hasilnya seperti ini. Nah, oke. Jadi itu untuk perbedaan vertex, edge dan juga face. Nah, kemudian apabila kita membutuhkan objek yang seperti ini lagi ya, ini saya hapus dulu. Oke, saya klik delete. Ini untuk tombol yang saya klik ada di sebelah kanan sini. Untuk membuat objek mesh seperti itu lagi, kita bisa mengklik bagian add, kemudian kita klik mesh. Di sini ada banyak sekali objek-objek yang bisa kalian gunakan. Salah satu contohnya ada cube yang tadi, kemudian ada circle, ada cylinder dan lain sebagainya. Nah, saya akan coba klik cube lagi, otomatis nanti akan muncul seperti ini. Nah, selain sumbu-sumbu tadi ya, di dalam Blender itu juga ada 3 tombol utama yang harus kalian kuasai. Yang pertama ada tombol S. S ini untuk merubah objek ukuran. Nah, ukuran objek ini akan berubah ketika kita klik S.
klik lagi. Kemudian selain S ada juga G. G ini grab atau memindahkan. Jadi setelah kita klik G, kita bisa memindahkan objek leluasa seperti ini. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah R. R ini adalah rotation. Jadi kita bisa memutar sesuai dengan sumbunya. Nah, namun kita pasti kesulitan apabila kita tidak bisa melihat sumbunya lagi. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan ketiga button tersebut dengan sumbu. Contohnya, saya akan membesarkan, ya. Kalau membesarkan kan berarti kita menggunakan scale, berarti S. Setelah itu sesuai dengan sumbu Z misalkan, ya, Z. Nah, berarti kita besarkan dengan sumbu Z. Seperti ini hasilnya. Atau saya besarkan dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y. Atau saya besarkan dengan sumbu X. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk scale. Kemudian kita juga bisa melakukan grab, klik G. Setelah itu kita pilih sumbunya. Misalkan sumbu X, ya kita klik X. Seperti ini gesernya. Sumbu X. Kalau sumbu Y, ya sumbu Y. Kalau sumbu Z, ya kita klik Z. Nah, seperti ini. Ini untuk yang grab. Kemudian untuk yang rotasi juga sama. Rotasi kita patokannya bisa menggunakan sumbu X ya. Kemudian sumbu Y, putarnya ke sini, dan sumbu Z. Nah, nih. Itu untuk bagian edge, vertex, dan juga face. Ditambah lagi ada grab, scale, dan rotasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai perubahan warna. Pewarnaan di dalam Blender, salah satu caranya adalah dengan kita melakukan klik di bagian ini. Di sebelah kanan ada ada icon yang bentuknya seperti bola. Ketika kita klik, kemudian kita tambahkan material, ya seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan warna. Warnanya itu ada di diffuse. Nah, ini. Jadi kita bisa merubah warna dari sebuah objek. Misalkan saya mau seperti ini, oke. Nah, ini untuk merubah warna. Oke. Kemudian, ya, selain kita tadi sudah menggunakan S, G, dan R, ada juga penggunaan tiga tombol tersebut dengan menggunakan edit mode. Ya. Misalkan saya akan mengedit pada bagian vertex, kemudian saya klik S ini scale, ya. Oke, ternyata vertex tidak bisa menggunakan scale. Kita coba untuk grab. Nah, ternyata untuk grab dia bisa. Jadi vertex itu bisa menggunakan grab. Kalau untuk rotasi, apakah bisa rotasi? Ternyata tidak bisa. Nah, berarti untuk edge itu hanya bisa dilakukan grab. Ya. Kemudian kita coba untuk ini yang edge ya, tadi vertex. Ini yang edge. Kita coba melakukan scale S. Oke, ternyata dia bisa scale atau dia bisa bertambah ukurannya. Kemudian kita coba grab, klik G. Oke, dia bisa bergeser juga. Sekarang kita coba R untuk rotasinya. Oh, ternyata dia bisa berotasi. Nah, berarti untuk yang vertex itu hanya bisa grab atau pindah, sedangkan untuk yang edge itu bisa ketiganya. Bagaimana dengan face? Kita coba yang face. Perubahan skala S. Oke, bisa, ternyata bisa membesar dan mengecil. Kita coba grab G. Oke, bisa, dia bisa bergerak. Kita coba yang rotasi. Oke, ternyata rotasi pun juga bisa. Nah, jadi hanya itu untuk pembiasaan kita hari ini menggunakan Blender. Untuk tugasnya, silakan kalian membuat sebuah objek. Ya, saya akan langsung contohkan. Kalian bisa membuat sebuah objek seperti ini.
Sebentar, ini saya hapus saja, delete. Nah, kalian bisa membuat sebuah objek. Setelah itu kalian bisa sedikit mengeditnya ya, entah itu kalian buat sedikit memanjang atau seperti apa boleh. Contohnya ini saya scale. Oke, dia memanjang seperti ini. Kemudian tambahkan lagi dengan objek yang lain, misalkan saya tambahkan dengan cube lagi. Setelah itu saya pindah ke bagian atasnya. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kemudian silahkan diganti colornya. Oke, sekarang kita ganti bagian color. Tambahkan materialnya. Setelah itu yang bagian atas juga kita ganti. Blue misalkan. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian setelah kalian membuat bentuk yang ini, silakan di screenshot dan kirimkan ke dalam Google Classroom. Nah, sudah, hanya cukup itu saja untuk pertemuan hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, silakan kalian tanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penggunaan atau pembuatan 3D di Android, kita menggunakan aplikasi yang bernama Prisma 3D. Untuk linknya saya kirimkan di Google Classroom. Prisma 3D ini sendiri juga mirip dengan Blender ya, sudah ada sumbunya. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian ada juga pengeditan dengan menggunakan vertex, edge, dan juga face. Kemudian juga kita bisa membuat objek. Di sebelah kiri atas ini objek ya. Kita contohkan membuat cube. Oke, kita coba cube. Kemudian kita geser berdasarkan sumbunya. Ini bisa, dan atas juga bisa. Kita juga bisa merubah color di sini ya, di bagian color. Kemudian kita pilih warnanya, kita klik OK ya. Kemudian untuk merubah bentuknya juga bisa menggunakan edge. Ini contohnya ya, ini vertex. Kemudian ada juga edge dan juga face. Untuk menghapusnya, kita bisa menghapus dengan menggunakan tombol yang ada di sebelah sini, yang tanda silang ini ya. Misalkan saya akan menghapus pada bagian atas ini. Oke, hasilnya akan berubah seperti ini. Yang bawah juga saya hapus, hasilnya akan menjadi seperti kotak kosong. Oke, saya coba hapus semuanya dulu. Kemudian untuk pengerjaan tugasnya, kita hanya perlu membuat satu objek terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian rubah bentuknya, mungkin bentuknya dirubah menjadi sedikit lebih panjang. Setelah itu kita tambahkan lagi objek yang baru, misalkan cube lagi. Setelah itu kita ganti colornya. Oke, yang bawah diganti color. Ini misalkan untuk yang atas kita ganti lagi colornya seperti ini. Setelah itu silakan di screenshot, dikirimkan di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.